Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, pagi hari ini setelah subuh kita akan membahas satu tema yang insya Allah sebentar lagi kita sama-sama akan berada di dalam zaman atau bulannya, yaitu bulan Zulhijjah, yaitu kita menyembelih hewan kurban. Sebenarnya kajian tentang fikih penyembelihan hewan kurban bukan sesuatu yang baru ya. Ini sifatnya terulang-ulang setiap tahunnya, tapi ya biasanya memang karena dilakukannya setahun sekali, ya berarti ya memang perlu ada semacam penyegaran ya, merefresh ulang hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, kita bicara sedikit tentang filosofi. Menyembelih hewan kurban ini secara filosofinya pada dasarnya adalah seperti kata kurban itu sendiri, yaitu yang artinya qarraba yuqarribu, mendekatkan. Mendekatkan apa dengan apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya di situ. Jadi hubungan yang mau kita bangun itu lebih besar proporsionalnya itu kepada hubungan kita dengan Allah, bukan antara kita dengan kita. Nah ini Pak, poin penting ini. Karena mengingat bahwa menyembelih hewan kurban itu kan kalau di kita sekarang ini yang ramainya itu, yang serunya itu adalah bagi-bagi daging hewan kurban kan, distribusinya gitu yang ramai. Padahal kalau kita kembali ke masa awal disyariatkannya kurban, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian masih ingat kan ya, pertama kali Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu melakukan pengorbanan, kan yang diperintah untuk disembelih itu kan bukan hewan sebenarnya, tapi anaknya, ya kan, Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kalau kita lihat prinsip dasarnya itu nggak ada istilah Nabi Ibrahim pengen sedekah gitu Pak, nggak. Pengen bagi-bagi daging gitu, enggak. Karena yang disembelih pun bahkan bukan kambing, tapi anaknya. Oh, berarti ini sacrifice gitu, sebuah ritual yang sangat-sangat unik. Bagaimana seorang ayah itu harus menyembelih buah hatinya sendiri. Ya itu mah sebenarnya kriminal Pak, kejahatan itu sebenarnya, ya kan. Tapi karena ini ruang lingkupnya adalah ya perintah Allah gitu ya, ya sudah, Allah yang berhak mematikan dan menghidupkan. Kalau Allah yang punya hak mengambil nyawa orang, lalu Allah perintahkan malaikat Israel Pak. Malaikat Israel itu kan kerjaannya mencabut nyawa kan Pak ya. Kira-kira Pak, dia kerjanya ngebunuhin orang tiap hari, dosa nggak sih malaikat Israel itu Pak? Malaikat Israel itu dosanya banyak banget Pak. Kenapa? Bunuh-bunuhin orang mulu tiap hari kerjaannya gitu kan. Tapi kan kita nggak bilang begitu. Israel nih malaikat yang parah nih dia, tukang bunuh-bunuhin orang. Ya enggak. Karena mencabut nyawa itu kan hak Allah gitu kan ya. Ya Israel tidak bekerja kecuali atas perintah Allah gitu kan. Nah sama mencabut nyawa anak kecil itu kan hak prerogatif Allah. Cuma Allah ingin menguji ketabahan, kesabaran, ketaatan seorang sosok Nabi Adam.
Siap mental nggak dia kalau disuruh membunuh anaknya sendiri gitu. Ya itu ujian mental Pak. Nah itu tadi yang saya bilang, sebenarnya ritualnya adalah mendekatkan diri pada Allah. Oh, seberapa dekat kamu dengan Allah? Apa lebih dekat kamu dengan anakmu? Gitu Pak. Lebih siap mana? Memilih Allah apa memilih berpisah dengan anak gitu misalnya. Kayak gitu kira-kira intinya. Dan Nabi Ibrahim memang agak berat, dia kan manusia juga, seorang ayah gitu kan. Maka disampaikan dulu pada Ismail gitu. Inni arafil manami anni azbahuka. Saya melihat dalam mimpi bahwa saya menyembelih kamu. Ismail menjawab, kalau emang itu perintah Allah ya saya ini hidup karena Allah, saya ini mati karena Allah. Kalau Allah yang perintahkan saya harus mati ya lakukan aja gitu kan. Dua-duanya itu aslama, pasrah kepada Allah begitu kan. Nah itu udah dia lulus lah begitu. Maka lulusnya itu Pak, Nabi Ibrahim kemudian dianugerahi seekor kambing sebagai ganti dari menyembelih anaknya. Nah dramanya begini Pak, waktu itu Nabi Ibrahim kan nggak tega, ya kan, bayangin anaknya sendiri disembelih, nggak tega lah. Setidak-tidaknya beliau tuh secara naluri mengatakan ya gimana ya, walaupun diperintah Allah tapi membunuh nyawa itu loh ya kan, ini kan tugasnya malaikat Israel gitulah kira-kira ya kan, kenapa jadi saya gitu yang ngerjain. Maka beliau mencari tempat yang jauh, yang tidak di sekitaran komplek perumahan. Waktu itu kan Nabi Ibrahim tinggalnya di sekitaran Ka'bah karena beliau kan yang membangun Ka'bah gitu kan. Jadi timbullah satu masyarakat di situ, cikal bakalnya kota Mekah nantinya. Tapi untuk prosesi menyembelih anak ini Pak, ya dia keluarlah, menjauh dalam arti jauh yang sesungguhnya Pak, karena ternyata tempat itu sekarang ditandai dengan Mina, tempat orang melontar jamarot ya Pak. Haji itu kan melontar jamarot, itu konon dulu di situ itulah Nabi Ibrahim digoda oleh setan lalu dilempari batu gitu kan. Dan di situ pula Nabi Ibrahim tuh memilih lokasi untuk menyembelih anaknya. Jaraknya 5 kilo Pak dari Masjidil Haram itu. Lumayan jaraknya, 5 kilo, jauh dari kerumunan atau dari lalu lalang manusia. Tempat yang sepi, seandainya Ismail itu katakanlah teriak pun juga nggak ada yang dengar gitu. Ya kan? Lalu Allah ganti dengan seekor kambing gitu kan, dan kambingnya kemudian disembelih. Nah, ini Pak poinnya. Ketika kambingnya itu disembelih, muncratlah darahnya membasahi tanah gitu ya. Itu Nabi Ibrahim selesai Pak, sudah tugasnya. Pulang beliau, kambingnya nggak dibawa. Gitu. Jadi kita tidak melihat dalam sejarah Nabi Ibrahim, padahal dia kan bapak kurban gitu ya. Kalau kita boleh sebut, siapa orang yang pertama kali diperintahkan menyembelih kurban itu ya Nabi Ibrahim. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim setelah menyembelih itu dia pulang, kambingnya nggak dibawa, ya, nggak dimakan juga, nggak dibagikan juga. Pernah dengar nggak Pak? Nabi Ibrahim keliling kampung bagi-bagiin kupon. Pak, tar sore habis asar ngambil ya, gitu di depan Ka'bah gitu. Nggak pernah dengar kan? Nggak, karena apa? Karena kambingnya nggak dimakan, dibuang. Itu kan kambing, istilah kata kita zaman sekarang Pak, kambing tumbal gitu loh. Sesuatu yang ditumbalkan kepada Allah tuh nggak dimakan gitu. Kayak saudara-saudara kita orang Hindu apa orang Buddha gitu kan, kalau mereka kasih semacam kayak sesajen atau apa gitu kan, itu kan ditumbalkan gitu. Cuman kan kalau kita bilang bahwa tumbal itu ya buat Allah gitu loh, bukan buat apa berhala atau buat setan, jin, demit, apa ratu kidul gitu-gitu kan, enggak. Kita kalau disuruh tumbal Pak, ada tumbal itu, tapi tumbal kepada Allah doang, dan itu resmi, officially Allah yang suruh. Ya udah. Nah, tumbal itu Pak nggak dimakan gitu sebenarnya. Itu syariat yang ori aslinya dari zaman Nabi Ibrahim itu kayak gitu. Nah, kan kita memang mengikuti millata Ibrahim Hanifah kan, ya salah satunya adalah menyembelih kurban gitu ya. Nah, tapi di era zaman Nabi Muhammad SAW, ibadah warisan dari Nabi Ibrahim itu kemudian diadaptasi ulang, disesuaikan. Salah satunya ya tadi, yang tadinya hewannya itu tidak dimakan, dibuang begitu aja karena dia tumbal. Nah, dalam agama yang dibawa Nabi Muhammad,
itu kalau bisa jangan dibuang. Kalau bisa, sifatnya ya istilahnya jangan wala tusrifu lah, jangan apa ya israf gitu, cuma buang-buang doang, mubazir gitulah ya. Manfaatkan aja. Buat siapa? Buat siapa saja. Nah, ini yang jadi menarik, Pak. Kalau di dalam Al-Quran ungkapannya itu gini, fakulu minha. Perintahnya ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, makanlah bagian dari tubuh hewan kamu itu. Jadi Nabi yang berkurban, Nabi yang nyembelih, Nabi disuruh makan. Nah, ini juga poin penting juga nih Pak, nomor 2, bahwa ibadah ini ternyata bukan ibadah sosial sebenarnya. Karena kalau ibadah sosial judulnya mau ngasih makan orang miskin, lah kenapa lu yang nyembelih, lu yang makan? Itu kan kalau kata orang Betawi borok sikut namanya Pak, gitu. Dia yang ngasih, dia yang makan gitu kan. Nah, tapi memang begitu ternyata kenyataannya, bahwa sunnahnya atau setidak-tidaknya ayat Qur'annya menyebutkan begitu. Fakulu minha, makan dulu kamu. Dan dimaksud dengan kamu ya bukan sendirian Pak. Anaknya nggak dibagi, bininya nggak dibagi, ya dimakan sekeluarga gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, ini ceritanya mau nyumbang orang makan apa malah makan sendiri, pesta pora sih sebenarnya. Ya tadi itu Pak, aslinya memang tidak dimakan. Aslinya yang namanya kurban itu cuma disembelih dibuang, disembelih dibuang, disembelih dibuang gitu doang. Lalu disempurnakan, dan penyempurnaannya ternyata kita yang nyembelih kurban disuruh makan gitu. Walaupun tidak menjadi syarat sah diterimanya ya, seandainya disembelih dibuang gitu aja udah sah, karena memang begitulah prosesi selama berabad-abad dari zaman Nabi Ibrahim. Nah, di zaman Nabi Muhammad ada anjuran untuk ikut makan, wa'at imul qani'a wal mu'tar, begitu bunyi ayatnya. Lalu kamu kasih makan orang yang tidak terlalu membutuhkan, dan kasih makan orang yang membutuhkan. Al-qani' itu orang tidak membutuhkan, dalam arti mereka bukan fakir miskin. Siapa itu? Tetangga kanan kiri Pak, teman, saudara, kolega, atasan, yang boleh jadi kenapa disebut tidak terlalu membutuhkan, ya dia lebih kaya Pak, dia lebih makmur, dia lebih sejahtera. Lah ini apa-apaan, nyembeli hewan, dimakan sendiri, dibagi-bagi sesama kolega. Ya kan jauh dari kata sedekah gitu Pak. Kalau yang namanya sedekah itu khusus buat orang miskin. Orang kaya kok dikasih sedekah, ya enggak. Nah, kalau kita memberi sesuatu tanpa mengharapkan imbalan kepada orang kaya, maksudnya bukan orang miskin lah gitu ya, ya memang namanya bukan sedekah. Itu lebih tepat disebut dengan istilah hadiah. Hadiah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu makannya kebanyakannya dari hadiah. Beliau tidak menerima sedekah. Keluarga Nabi, Ahlul Bait itu tidak boleh makan harta zakat, harta sedekah, itu nggak boleh. Tapi kalau itu hadiah, perhatikan, Kaisar Heraklius itu ngirim hadiah kepada Nabi Muhammad macam-macam, emas, perak, permata dan sebagainya, kuda tunggangan yang disebut dengan bighal. Pak, bighal itu hewan perkawinan silang antara himar keledai dengan kuda, namanya bighal. Di Arab nggak ada, itu barang impor. Bahasa kita sekarang itu Tesla gitu Pak. Itu hadiah dari Kaisar Heraklius kepada Nabi Muhammad. Satu-satunya orang di Mekah yang naik Tesla cuma Nabi Muhammad doang. Itu hadiah dari siapa? Kaisar Heraklius gitu. Itu hadiah Pak, dia pakai gitu kan. Nabi tidak makan sedekah, tapi dapat hadiah, termasuk istrinya, bukan istri sih ya, budaknya Maria Al-Qibtiyah itu juga hadiah. Hadiah dari siapa? Kaisar Mesir Al-Muqawqis gitu. Nah, jadi kalau kita nyembelih hewan kurban terus kita kasih kepada orang yang tadi orang kaya gitu Pak, saudara, tetangga, teman, pejabat ya sejawat kita lah gitu ya. Bahkan kalau ini atasan kita dan sebagainya, memang itu perintah dalam Al-Quran Pak. Wa'atimul qani'. Baru yang ketiga wal mu'tar. Nah, yang mu'tar itu orang yang kepepet, kebelet, butuh, itu orang miskin. Jadi kalau dibagi 3 gitu Pak, sepertiga kita makan, sepertiga kita hadiahkan, sepertiga baru kita sedekahkan. Jadi kalau dibilang
nyembelih kurban itu demi untuk mengangkat kemakmuran apa, enggak Pak. Dari awal udah beda konsep gitu. Kalau mau ngasih makan orang miskin dalam Islam tuh ada Pak. Misalnya nih ya, kita puasa gitu ya. Nah, ketika kita tidak mampu lagi puasa Ramadan, udah tua misalnya dan sebagainya, ayatnya bunyinya begitu. Ya, gimana? Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Keluar tuh kata-kata memberi makan pada orang miskin. Itu namanya fidyah. Ya, memberi makan orang miskin Pak. Emang judulnya memberi makan orang miskin, bukan hadiah gitu kan. Nah, nanti ada slot-slotnya gitu yang namanya ibadah yang bersifat harta. Ada yang jatuhnya sedekah, tapi ada yang jatuhnya hadiah. Nah, kurban itu Pak, ada unsur sedekahnya, tapi juga ada unsur hadiahnya, dan ada unsur dinikmati sendiri gitu. Jadi unik ini Pak ibadah kurban itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan realita yang setiap hari kita temukan, kebanyakan di kita itu enggak begitu. Ya biasanya panitia penyembelihan hewan kurban itu kerjanya mirip sekali ya, mengikuti gaya amil zakat. Bahkan istilahnya pun ngopi paste Pak. Mustahik. Kalau zakat kan mustahik zakat. Ini mustahik kurban, mustahiknya mana gitu. Bahkan kemarin subuh kayak gini Pak, saya ngisi kajian ada jamaah, rupanya beliau itu ini panitia tetap penyembelihan hewan kurban tiap tahun Pak. Itu dia tetapkan begini, bahwa yang berhak menerima daging kurban itu sesuai dengan asnaf zakat yang 8, fakir, miskin, amil dan sebagainya gitu Pak. Saya bilang enggak dong Pak, itu kan zakat, ini kan kurban gitu. Lah bukannya kurban sama zakat sama aja. Nah itu dia saya bilang, kita ngaji nih kita lurusin lagi nih urat-urat yang pada berantakan, kita lurusin lagi. Zakat Pak, ada ketentuannya. Kurban, jangan grecok begitu gitu. Lantar berarti ada haknya amil dong. Iya Pak Ustadz, kita kalau ada kambing 8, satu haknya panitia tuh. Kagak bisa, saya bilang enak aja. Ya bukannya begitu kalau zakat. Kalau zakat emang begitu. Tapi kalau kurban, nggak ada panitia-panitiaan yang secara officially disebutkan dalam Al-Quran, panitianya berhak dapat jatah, itu nggak ada. Oh gitu, lah iya. Bukannya kalau zakat ada. Kalau zakat emang ada Pak. Tapi kalau kurban nggak ada. Karena di zaman Nabi itu tidak ada amil kurban, itu nggak ada. Kalau menyebut benda bid'ah hari ini salah satunya amil kurban itu Pak. Bid'ah itu sebenarnya di zaman Nabi itu tidak ada. Nabi menyusun panitia, Abu Bakar ente ketua, Umar wakil, bendahara Utsman gitu. Ntar seksi perlengkapan Ali gitu, nggak ada Pak kayak gitu-gitu. Nggak ada panitia penyembelihan hewan kurban di masa Nabi itu nggak ada. Terus gimana adanya? Ntar kita ceritain. Tapi intinya begini. Bahwa yang namanya alokasi distribusi kurban itu tidak boleh dicampur-campur dengan kayak kita bicara zakat. Kenapa? Tadi yang pertama kali filosofi dasarnya itu bukan mau menyumbang, bukan mau membantu orang, bukan mau berbagi, bukan. Taqarrub kepada Allah. Inti dari nyembelih kurban itu nyembelihnya Pak. Seperti Nabi Ibrahim nyembelih, udah gitu dia buang, tinggal aja. Nggak ada tuh Pak, malam harinya kemudian Nabi Ibrahim sama Ismail bakar-bakar gitu, sate gitu, nggak ada. Di Mekah kali gitu malam itu, wah pada makan sate tuh. Kenapa? Tadi Ibrahim pagi-pagi nyembelih kambing. Nggak ada. Nah baru di zaman Nabi Muhammad, makanlah gitu. Yang disuruh makan siapa? Nabi dan keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya, lalu tetangganya orang kanan kiri itu yang dikasih gitu kan. Kalau ada orang miskin ya bolehlah dapat juga. Sehingga Pak, salah satu yang bikin beda antara zakat gitu ya dengan kurban, tetangga kita non muslim Pak, boleh nggak? Boleh banget. Malah begini, siapa saja, apakah dia muslim ataukah dia kafir, dia boleh ikut menikmati hewan kurban itu. Tidak ada
harus buat ini, tidak boleh buat itu. Enggak. Siapapun yang motong boleh makan, jagalnya boleh makan, panitianya boleh makan. Panitia ada dua Pak, panitia yang namanya tercantum dan dia juga muncul kerja, sama panitia yang namanya doang tapi nggak pernah muncul, kecuali pas hari H ikut makan. Boleh gitu ya, boleh makan. Jadi ketika panitia makan itu judulnya bukan ini loh upahnya, enggak gitu. Nah justru ketika nanti bicara tentang siapa yang tidak boleh makan hewan kurban, jawabannya adalah tidak ada. Semua orang boleh makan, tapi kalau kapan itu tidak boleh dilakukan? Ketika hewan ini diperjualbelikan. Nah, kalau makannya lewat jalur beli, jual, itu yang jadi masalah, gitu Pak. Kenapa jadi masalah? Balik lagi nih Pak, prinsip yang poin paling awal tadi. Ini kan kita takarub sama Allah dengan cara kita bikin tumbal. Tumbalnya tuh kambing itu. Kambing itu kita tumbalkan, tapi bukan buat berhala, bukan buat setan, demit, apa bukan, tapi buat Allah gitu kan. Sehingga begitu kita ikrarkan, wahai kambingku, engkau aku jadikan sacrifice, engkau aku korbankan buat Allah, maka status hewan itu Pak, otomatis saat itu sudah bukan milik kita. Kan udah kita persembahkan pada Allah. Jadi statusnya dia adalah milik Tuhan, milik Allah. Kalau ibaratnya masjid ini Pak, ini wakaf ini, gitu Pak. Tadinya tanahnya punya Pak Haji, punya engkong, gitu kan. Lalu beliau pengen dapat pahala banyak dan sebagainya, beliau ikrarkan saya wakafkan tanah ini. Nah begitu tanah itu udah diwakafkan Pak, itu si memberi wakaf itu udah nggak boleh bilang besok saya jual, nggak boleh Pak. Orang diwakafin udah milik Allah itu, ya kan. Bahkan kalau di zaman sekarang Pak, tanah yang sudah diwakafkan, ikrar itu harus diperkuat dengan yang namanya ikrar wakaf. Kalau perlu sampai ke Badan Pertanahan Nasional Penegara BPN itu untuk dapat sertifikat wakaf kan gitu ya. Kalau sudah disertifikatkan Pak, udah resmi itu. Nggak boleh tiba-tiba anaknya kok ngaji apa cucunya datang, ini tanah engkong saya nih, saya mau jual. Nggak bisa Pak, itu kan tanah wakaf. Nggak boleh diperjualbelikan tanah wakaf itu, ya kan. Nah cuman memang kadang-kadang dulu Pak Haji kita zaman dulu Pak, dia wakaf cuma ngomong doang, wakaf gitu kan. Surat kagak ada, sertifikat nggak ada. Begitu zaman Jakarta rame banyak kontrakan, diparoin sama cucu-cucunya, dibagi-bagi jadi kontrakan Pak, dijual gitu kan. Nah, itu banyak kasus kayak gitu. Tapi hukumnya kan haram menjual tanah yang sudah diwakafkan, sama persis Pak dengan kurban. Begitu seorang, saya lah misalnya, membeli seekor kambing, saya nawaitukan, saya niatkan, ya Allah saya persembahkan kambing ini kepadamu ya Allah, nanti tanggal 10 Zulhijjah saya sembelih, itu statusnya sudah keluar dari hak kepemilikan saya, sudah berubah jadi milik Allah. Nah karena statusnya milik Allah, maka haram siapapun untuk menjual dengan dua alasan. Pertama itu milik Allah, yang kedua bukan punya dia. Nggak bisa Pak, orang yang nyembelih kurban gitu ya, terus dia ambil sekilo 2 kilo gitu, terus dia jual gitu Pak, haram itu hukumnya. Kata Nabi, man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyata lahu. Bahkan daging atau kulitnya saja dia jual itu bikin batal wakafnya, apa kurbannya itu Pak. Jadi hati-hati itu Pak, membatalkan kurban kalau kita jual begitu kan. Nah oleh karena itu tidak boleh dijual ya, dalam arti kita jadikan duit gitu kan, walaupun niatnya buat fakir miskin apa segala, tapi proses jual beli sesuatu yang sudah diwakafkan itu tidak boleh Pak. Jadi gini Pak, ini saya contoh nih Pak, di rumah saya sekarang itu saya menempati satu lahan 4.000 meter, statusnya wakaf. Awalnya dulu memang itu tanahnya kakek saya dan bapak saya berdua tuh patungan 1.000 jadi 2.000 diwakafin gitu ya. Sewaktu ada pembangunan Jakarta gitu kan. Nah daerah saya itu memang termasuk daerah pinggir jalan yang kalau secara tata kota itu untuk bisnis area, bikin mall, bikin perkantoran gitu-gitu kan.
Ya kita sebagai sekolahan, madrasah dan sebagainya nggak bisa berkembang. Kenapa? Karena menyalahi peruntukan. Nah, para konglomerat yang menguasai tanah daerah situ datang ke saya bilang mau beli. Saya bilang nggak bisa Pak, ini tanahnya wakaf, ini udah statusnya gitu. Jadi nggak bisa Pak, nggak bisa Bapak buka undang-undang ada di kita, undang-undang wakaf itu nggak boleh diperjualbelikan. Terus gimana caranya? Asal mau Pak, ada tuh di pasal sekian, Bapak pelajari aja sama tim hukum, boleh ditukar gitu, tukar guling gitu istilahnya Pak. Kalau bahasa Belandanya rislah gitu kan. Nah mereka pelajari kayak gitu semua, dan akhirnya celahnya itu bisa kita pindah tapi dikasih gantinya sesuai dengan keinginan kita gitu. Ditukar boleh, tapi dijual itu nggak boleh. Jual beli itu dilarang, kriminal jatuhnya itu. Nah oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita sudah mengikrarkan kambing kita kepada Allah, itu udah nggak boleh dijual lagi Pak. Tiba-tiba ada yang nawar, cakep juga nih kambing, berapa duit? Kita bilang kalau mau tuh 5 juta gitu. Boleh dah 5 juta kita jual Pak. Haram itu Pak, nggak boleh. Udah diikrarkan sebagai kambing kurban gitu, tiba-tiba dijual. Hidupnya saja tidak boleh dijual, apalagi dia sudah jadi kulit, kaki, ya, jeroan, kepala, daging apa. Nah, itu lebih tidak boleh lagi. Dijual tidak boleh Pak. Tapi kalau bagaimana dengan dimakan? Kalau dimakan silahkan. Nah gitu Pak. Itu ibaratnya kayak gini Pak. Bapak kalau mau yang mendekati gitu Pak, Bapak hadir di undangan walimahan orang sebagai tamu Pak. Bapak tamu nih resmi, ngisi absen apa gitu kan. Silahkan makan hidangan Pak, dinikmati. Bapak boleh ngantri yang mana aja, yang itu kambing guling, ya itu apa gitu, makan aja sepuasnya, mau sampai muntah juga nggak apa-apa. Tapi Bapak nggak boleh bungkus buat jual gitu Pak, nggak boleh gitu. Makan aja, tapi kalau jual itu nggak boleh gitu. Jadi haknya adalah memakan, tapi tidak boleh untuk menjualnya. Nah gitu. Kalau buat orang lain gimana? Boleh, tapi judulnya harus dikasih aja. Pak, saya bungkus boleh nggak buat anak-anak di rumah? Boleh gitu. Tapi kalau ini bakso banyak nih, saya ambillah yang banyak, mau saya jualan di rumah, nggak boleh kalau buat jualan gitu. Jadi hewan kurban itu statusnya milik Allah, silahkan siapa saja makan, termasuk orang kafir boleh gitu ya. Dan yang tidak boleh adalah jual belinya. Nah begitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka ibadah kurban itu kalau kita bicara tentang proses penyembelihannya, ini kita masuk tentang kepanitiaan. Tadi saya katakan bahwa tidak ada secara resmi di dalam Al-Quran atau juga dalam hadis tentang perintah untuk membentuk kepanitiaan gitu. Sehingga juga tidak ada jatah buat panitia. Balik lagi Pak, orang yang menyembelih hewan kurban sebenarnya ibadahnya adalah pada penyembelihannya, sehingga dasarnya itu tidak diserahkan kepada panitia, enggak, karena itu ibadah ritual pribadi. Jadi dia yang punya kambing, dia sendiri yang nyembelihnya gitu Pak. Basically itu sebenarnya aslinya. Dan kalau kita perhatikan yang dilakukan oleh Nabi SAW itu begitu juga. Kalau amil zakat, Nabi membentuk, bahkan ada penanggung jawabnya, bahkan di setiap wilayah Nabi mengangkat pejabat-pejabat khusus sebagai amil zakat gitu kan. Nah, Nabi tidak sebagai pelaku dari amil zakat yang keliling minta-mintain zakat, enggak. Nabi ngangkat orang, petugas yang resmi dibayar dari harta zakat itu. Para ulama mengatakan jatahnya gede loh itu, 1/8 dari total harta yang bisa dikumpulkan itu haknya amil. Ya, yaitu kalau misalnya nih Pak, zakat di daerah situ dikumpulkan dapat 8 miliar, 1 miliar dari 8 miliar itu haknya amil. Jadi memang amil bisa kerja dalam arti cari duit sebagai amil zakat gitu. Jadi kalau ditanya sama calon mertua, Ananda sudah kerja? Sudah Pak gitu. Kerja di mana? Saya kerja sebagai amil zakat. Wah, kaya dong berarti gitu kan. Kenapa? Karena 1/8 dari harta zakat yang dia kumpulkan itu haknya dia gitu kan. Resmi banget tuh dalam Al-Qur'an. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sah gitu ya. Bagaimana dengan panitia kurban? Nah, di masa Rasulullah tidak ada panitia kurban karena kurban itu pekerjaan individual. Disembeli sendiri oleh Nabi.
Para sahabat ya nyembelih sendiri gitu. Nggak ada panitianya, disembelih kemudian ya udah sebagiannya dimasak buat dimakan, sebagiannya mentah-mentah dibagiin tetangga. Selesai. Tidak ada panitia di masa Nabi itu gitu. Tapi begini, kenapa sekarang kita jadi ada panitia? Ini ada alasannya kan. Gini Pak, kalau di masa Nabi semua penduduk masyarakat di Madinah itu akrab dengan yang namanya kambing. Setiap rumah punya kambing. Ya, ada yang diangon gitu ya, ada yang digembalakan gitu. Jadi mereka akrab, dan kalau istilahnya pengen makan-makan. Kalau kita kan, wah ada tamu nih, yuk kita ajak makan di restoran mana kan gitu ya. Nah kalau di zaman Nabi ada tamu nih, tuh ambil kambing satu, sembelih seret gitu kan. Kalau bahasa Betawinya Pak, wah harus ada yang roboh nih gitu. Zaman dulu gitu kan, ada yang roboh nih gitu. Roboh maksudnya apa? Ya dia ngelihat ke belakang, di belakang rumahnya kambing-kambing dia ada berapa biji, ambil satu dirobohin Pak. Maksudnya dia masak-masak gitu kan. Makan-makan tuh yang ngerobohin kambing gitu istilahnya. Jadi memang dikerjakan sendiri, tidak dikerjakan secara berjamaah. Kecuali ada sebuah riwayat begini Pak. Beberapa orang kemudian datang kepada Nabi karena ini adalah ibadah ritual. Mereka minta tolong kepada Nabi, ya Rasulullah, sebagai kehormatan, bisa nggak Anda sembelihkan kambing saya ini, gitu, untuk mendapatkan itu keberkahan dari Nabi SAW gitu. Dan Nabi kan orang baik ya kan. Ya udah sini, mana goloknya, saya sembelihin lah gitu. Nabi seret sembelihin gitu. Satu begitu Pak, yang lain lihat, ya pada ngiri, pada datang bawa kambing. Ya Rasul, kambing saya juga dah gitu ya kan. Ya mana sini, seret gitu. Ya ketahuan, yang lain pada datang bawa kambing lagi, lah mau banyak gitu kan. Kata Nabi, repot juga nih, ditolak juga kagak enak, dikerjain banyak gitu kan. Nabi manggil bala bantuan, Ali, Li, daripada nganggur, bantuin nih apa. Nih loh, orang pada minta disembelihin gitu kan, sembelih lah sama Ali berdua tuh Pak. Makin banyak Pak yang pada datang gitu. Nah, jadi rombongan gitu kan. Akhirnya Nabi dan Ali udah gini dah. Ini orang udah pada percaya gitu sama kita tolak juga nggak enak. Tapi kita juga nggak kuat kalau ngurusin kambing begini banyak gitu kan. Gimana? Kata Ali, kita sewa aja tuh tenaga orang tuh, si ini dia emang jagal dia tuh. Ya boleh, tapi kan bayar. Ya kita bayar dah gitu. Dibayar Pak sama Nabi, sama Ali. Ya yang bayar Nabi lah, Ali kan asistennya Nabi. Istilahnya Nabi itu majikan, Ali itu ya asisten gitu. Cuman diskusi berdua, kata Ali, bayar aja ya Rasul gitu. Ya udah bayar dah, panggil tuh siapa, sini bantuin nih, ntar bayar dah, bayar gitu Pak. Jadi Nabi mengeluarkan duit untuk minta orang lain ngerjain. Itu Pak, bukan panitia itu, bukan. Itu kerja profesional. Jagal dengan segala keahliannya. Ya karena dia memang tiap hari kerjaannya nyembelih Pak, cepat dia, sat selesai. Kalau Nabi kan nggak tiap hari Pak, biar kata dia jago, tapi aduh yang mana nih uratnya, kan gitu dulu. Ya kan, Nabi kalau jagal emang cepat dan dibayar sama Nabi, gitu. Nah itu Pak, aslinya bukan panitia, perusahaan yang mengerjakan itu. Perusahaannya profesional, kerjaannya tiap hari emang nyembelih. Ya kalau bahasa kita zaman sekarang itu RPH, rumah potong hewan. Emang itu kerjaannya gitu loh, ya kan? Karena yang punya istilah kata nggak mau ngerjain sendiri dengan beberapa alasan. Kalau zaman sekarang masuk akal Pak alasannya. Ya kan dia nggak punya halaman, rumahnya kopel begitu Pak, nempel-nempel semua, ini mau nyembelih di mana? Nggak ada tempat gitu kan? Ya terpaksanya pakai jasa profesional namanya rumah potong hewan. Ya dia ke sana, dia sembelih di sana, selesai. Di beberapa tempat rumah potong hewan yang saya lihat, kayak di mana? Di Cakung, di mana itu. Bisa juga kalau kita mau, kita yang nyembelih gitu. Tapi kalau enggak, udah lu kerjain aja, saya datang cuma nonton. Kalau di Mekah itu Pak, saya waktu haji tahun 2019, kan semua rata-rata haji kan tamattu kena dam. Saya diajak tuh sama kepala rombongan, ayo siapa yang mau lihat kambing dam kita disembelih gitu kan. Saya ikut kan, bagiin masker semua karena bau kan.
keluar dari kota Mekah tuh Pak, di daerah mana, Hudaibiyah atau daerah mana gitu kan. Wah, itu padang pasir luas gitu. Masuk kita ke gedungnya, kambing-kambing itu lagi dikerjain Pak. Kita nggak turun tangan, kasih kaca gitu kan. Terus kita lihat kambing itu dihajar, bat. Kita juga bingung, kambing saya yang mana tuh ya. Saking banyaknya, ribuan kambing itu kan. Tapi kita hadir menyaksikan. Emang itu sunnahnya Pak. Kalau nggak bisa ngerjain sendiri, minimal kita menyaksikan, begitu ya. Ya udah, itu cepat dikerjain, nggak sampai 5 menit selesai itu satu kambing itu beres gitu ya. Nah, itu kerja profesional dan kita memang bayar Pak, ya beli kambing dan bayar untuk jasa itu. Jadi kita rapi lah, kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, tapi kalau di masa Nabi enggak, itu dikerjakan masing-masing, kecuali beberapa sahabat ada yang tadi itu ngelihat orang pada minta tolong sama Nabi, dia ngantri aja ikut gitu kan. Akhirnya Nabi tekor Pak. Kenapa? Iya, karena kudu bayar jagal-jagal itu gitu kan. Tekor, jagalnya girang, dapat job. Nah, yang tekor Nabi, tapi ya nggak apa-apa lah, udah namanya nolong, udah kasih dah gitu ya. Nah, implementasinya di zaman kita sekarang yang ambigu gitu Pak. Sebenarnya kalau kita mau nyembelih ya kita ke RPH harusnya. Kenapa kok kemudian dikerjakan oleh panitia yang ada di masjid? Nah, ini Pak yang agak susah nih kan. Gini Pak, panitia yang ada di masjid ya mungkin ya ikhlas lah ya, orang-orang ikhlas semua Pak, mau bantuin. Daripada lo nggak punya halaman, udah sini aja, masjid halamannya luas kan gitu. Daripada lo nyari kambing di mana, udah taruh di sini aja kambingnya, halamannya luas gitu. Termasuk ntar kita sembelihin, termasuk ntar kita bagiin kan gitu kan. Ikhlas Pak, hebat itu. Cuman ini kan biar bagaimanapun tenaga juga nih kan. Ada kebutuhan beli tambang lah, beli golok lah, beli batu gerinda lah, beli apa, dan yang kerja kan kudu makan juga dan sebagainya. Siapa yang bayarin? Nah gitu Pak, kan butuh kos juga gitu kan. Kalau di zaman Nabi keluarin duit gitu. Bahkan Nabi bukan orang yang berkurban Pak. Dia ketimpa ketiban pulung aja istilahnya begitu kan. Kalau di zaman sekarang, nah ini dia nih, informasinya harus jelas. Seharusnya kalaulah tidak mau ke rumah potong hewan lalu ke panitia masjid, nih biayanya gitu. Tapi orang kita males Pak, pakai biaya segala, ambil aja dari kambingnya. Nah di situ Pak, offside itu Pak. Panitianya gitu juga. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah pakai bayar. Yang penting ntar kulit apa segala macam kita jual. Nah kita bagi-bagi dah gitu Pak. Offside-nya tuh di situ Pak. Offside gitu. Bener sih, strikernya udah cakep tuh, membangun serangan dari bawah, oper bola kanan kiri apa segala macam. Ya penyerangnya maju duluan, offside, prit, nggak bisa Pak, gitu. Ngejual dari kulit, dari kaki, alasannya kan nggak dimakan juga. Nih jagalnya pengen, ya udah bayar dah ke jagal. Jadi gini Pak, jagal aslinya kita bayar. Cuman waktu tawar menawar dia minta satu kepala kambing, satu kambing itu 200.000. Kita bilang, mahalan. Cepet aja dah gitu. Kalau cepet mah enggak lah, masih jauh gitu. Gini dah, cepet tapi ntar semua ente ambil tuh semua. Kan jadi upah buat dia kan. Nah, itu poin yang offsetnya tuh di situ. Dijadikanlah tubuh dari hewan itu sebagai upah bagi jagalnya. Nah, itu yang susah gitu kan. Tapi faktanya adalah ya dari mana lagi duitnya, kagak ada. Itu yang pada nitip kambing main nitip-nitip aja, nggak pakai ada biaya operasional. Dikenain biaya operasional dia pindah ke masjid yang lain. Sono aja di sini pakai minta biaya operasional gitu Pak. Nah pengurus di sini jadi kayak ya gimana sih gitu. Akhirnya cari-cari gitu Pak. Itu yang jadi dilema hampir semua panitia penyembelihan hewan kurban. Saya bukan apa-apa, saya ketuanya juga gitu kan. Saya bilang, ini proyek rugi ya dari awal, saya bilang gitu. Kalau bisa mah jangan banyak-banyak yang nyembelih di sini. Kenapa? Makin banyak kambing, makin banyak sapi, bukan bangga Pak, kita makin tekor gitu loh. Makin tekor, cuman dapat istilahnya di situ berapa ya kambingnya? Di situ 200. Wah, sapi berapa? Sapi 40 gitu Pak. Bangga doang. Sampai Isya belum selesai kita ngerjain tuh Pak, ya kan? Kerja bakti doang itu. Dapat duit kagak. Dapat duit dari mana? Enggak ada duitnya. Kalau zakat enak Pak, langsung kebayang berapa duit terkumpul zakat, 8 miliar. Wah, 1 miliar punya kita dong, berarti kan gitu Pak. Nah kalau sapi berapa? Sapi 80. 10 ekor punya kita dong. Enggak bisa Pak, itu bukan zakat itu. Jangan
kau samakan gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Maka dilema panitia penyembelihan hewan kurban tuh adanya di situ. Sebenarnya tidak banyak celah yang bisa diambil, kecuali ada kecualinya nih Pak. Gini, pertama, panitia tuh boleh juga loh sebenarnya merangkap sebagai, ya istilah kata bahasa kita, makalar kambing Pak. Boleh. Jadi panitia gitu ya, punya modal dah, minjem kayak apa segala macam, modal Pak, beli kambing di kampung-kampung mana gitu kan, drop ke Jakarta. Jadi kalau ada orang pengen kurban di panitia itu, kambingnya sudah tersedia, ente bayarin aja nih kambing gitu kan. Nah karena ini jual beli ya kan, dan statusnya pada saat dijual itu Pak belum jadi hewan kurban, belum. Makanya Pak, orang jualan kambing tuh di mana-mana, sapi itu bukan sapi kurban loh Pak, bukan, itu sapi biasa. Dia baru berubah statusnya jadi sapi kurban ketika udah dibeli, dan yang beli bilang ini buat kurban, baru tuh jadi sapi kurban. Yang setelah itu udah nggak boleh diperjualbelikan. Sebelum yang punya itu bilang, dan yang punya belum punya, cuma baru punya duit, terus dia cari beli di mana, di pinggir jalan, di kandang-kandang itu belum jadi hewan kurban. Makanya mereknya harus dibenerin. Bukan menyediakan hewan kurban, salah Pak. Menyediakan hewan yang bisa dijadikan hewan kurban, tapi bukan hewan kurban itu Pak, cuman bisa dijadikan hewan kurban. Karena kalau ditanya, ini hewan kurban, siapa yang kurban? Ya ntar Pak yang beli. Ya berarti kan belum dibeli, belum jadi hewan kurban. Kalau udah dibeli dan dimiliki oleh seseorang gitu ya, lalu orang itu mengatakan saya jadikan hewan ini sebagai kurban, baru tuh dia jadi hewan kurban. Nah setelah itu udah nggak boleh diperjualbelikan. Nah kalau belum ada yang memiliki, masih jual beli, ya namanya itu calon kandidat, pasangan calon kurban gitu Pak, belum jadi hewan kurban, masih boleh diperjualbelikan, ya beli, ya boleh ambil gitu kan. Nah seandainya panitia itu judulnya merangkap dia jualan hewan, boleh. Kambing Pak dijual harga 3 juta, ngambil di kampung ternyata 2,5, ngambil gopek Pak per ekor, boleh nggak? Boleh banget gitu kan, jualan kambing. Nah nanti kalau Bapak pengen nyembelih di sini nggak kena cas biaya operasional, karena Bapak beli kambingnya di sini gitu kan, udah kita ambil dari keuntungan itu hewan kurban gitu kan. Nah itu Pak, cari celah yang bukan menjual dari hewan itu setelah diikrarkan jadi hewan kurban gitu. Nah celah yang lain ya banyak sih sebenarnya. Kemarin saya lihat tuh Pak di TV ada jasa salon kambing Pak, salon kambing. Jadi gini kan, salah satu kesunahan itu adalah kalau kita kurban tuh kambingnya yang bagus gitu Pak, yang cakep gitu kan. Nah bagus itu bisa jadi emang dasarnya dia emang udah gemuk, tapi bisa juga emang penampakannya itu bisa diolah masuk salon Pak, jadi cakep gitu Pak. Tanduknya diukir, bulunya dikeramas, ya baunya di apa dan sebagainya. Ah itu kan jasa itu Pak, boleh jasa salon kambing begitu. Atau jasa memelihara atau kesehatan dan sebagainya Pak, kambingnya harus sehat Pak, gitu-gitu semua. Bahkan kalau bapak mertua saya itu bisnisnya adalah ya penggemukan hewan kurban, dan itu lebih menjanjikan. Kenapa? Beliau punya lahan luas gitu kan, terus beliau beli yang masih agak kecil, sapi limosin Pak. Sapi limosin masih kecil itu ya kan, belum terlalu gede gitu kan. Tapi kalau dikasih konsentrat gitu ya, dikasih rumput gajah, dikasih apa segala macam Pak, dalam waktu singkat melembung itu sapi gede banget gitu, dan harganya langsung berkali-kali lipat gitu. Saya waktu itu dibilang karena saya menantu ya, mau invest nggak katanya gitu. Invest apa? Ini sapi limosin gitu. Maksudnya gimana? Ya buat kurban nanti gitu kan. Ya dikasih perhitungannya gini. Saya bilang oke, deal. Saya beli juga, ikut Pak patungan satu sapi. Harganya masih murah kan, karena baru mau disembelih tahun depan. Dari sekarang udah sama dia dipelihara dan sebagainya. Dan bener Pak, begitu hari haknya
mantap kali nih sapi nih gitu kan. Kalau kita beli di hari itu harganya udah nggak kejangkau Pak. Nah cuman dari setahun sebelumnya kita beli diniatin ntar kalau udah hari haknya buat itu. Nah itu yang kita sembelih sendiri buat kurban ada, yang lainnya Pak, sapi yang lain itu dijual Pak. Wow harganya mantap itu Pak. Untungnya gede, langsung pergi haji tuh habis itu besok. Langsung jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Nah dari situ boleh Pak. Jadi menternakkan sapi, menjual gitu ya, mengambil selisih dan sebagainya boleh. Tapi kalau udah diikrarkan jadi hewan kurban ya udah nggak bisa. Kalaupun udah kepentok, ujung-ujung kita bilang, Pak, Bapak nyembelih di sini kena biaya operasional, sekian, bantuin gitu istilahnya. Tapi nggak boleh ngejual dari itu. Terakhir jamaah sekalian, problem adalah kalau nggak boleh dijual, lalu bagaimana dengan kulit, ya, kaki, kepala, jeroan? Sebenarnya itu nggak pernah jadi masalah kalau itu dilakukan di negeri Arab, karena orang Arab Pak itu semua dibuang, kagak dimakan. Jadi kalau orang nyembeli kambing Pak, ya udah, palanya dibuang, buntutnya dibuang, kakinya dibuang, cuman pahanya doang yang dia makan gitu, yang lain masuk masuk ke tong sampah gitu. Yang di Mekah itu di rumah potong hewan gitu juga Pak, kambing itu Pak, yang diambil pahanya doang, sisanya semua langsung dibuang gitu. Tahu kenapa dibuang, sayang karena mereka nggak makan Pak sebenarnya gitu, nggak makan kaki, nggak makan kulit, nggak makan apa. Kita aja yang orang Indonesia Pak sayang itu gitu kan. Kalau mereka nggak dibuang. Di Mesir Pak, anak saya cerita, kalau beli ayam di pasar tradisional kan ayamnya masih hidup. Ayamnya masih hidup kayak kita zaman dulu, bukan ayam potong yang udah mati gitu, masih hidup. Tawar menawar dapat harga, tapi tolong sembelihin sekalian ya. Itu Pak sama tukang ayamnya disembelih, dibesetin segala macam, leher Pak jegrek tong sampah, kaki ceker jegrek masuk tong sampah, semua jegrek masuk tong sampah gitu. Jadi tinggal itunya doang Pak gitu. Nah mahasiswa kita bilang, "Iya, kenapa dibuang?" itu kotor katanya gitu, jangan gitu. Terus udah kita buat ya kecil jadi ayamnya gitu kan gitu. Lama-lama mahasiswa kita pinter Pak gitu ya, dia bilang gini, enggak sih emang itu kotor, tapi di rumah saya ada utah, ada kucing gitu. Oh buat kucing, ya udah nih saya ambilin, banyak kan dikasih gitu. Besok dia nggak beli ayam Pak, cuman bawa kantong doang, buat kucing, kok dikasih lagi gitu. Jadi kita cuma dapat ceker sama kepala, itu udah jadi makanan buat kita itu Pak. Cuman lama-lama orang Mesir bingung, lu tiap hari minta buat kucing mulu gitu. Ketahuan Pak lama-lama, ternyata tuh dimasak enak, besok-besok bayar katanya gitu. Nah, jadi orang Arab nggak makan begituan, kalau kita dimakan gitu ya. Nah udah, gimana itu kemudian daripada cuman mubazir doang gitu kan, bisa jadi duit sebenarnya. Gini, karena emang tuh nggak boleh diperjualbelikan, ada satu slot kecil jatah gitu ya, dimana para ulama sepakat kalau hewan kurban itu sudah diserahkan kepada fakir miskin, maka orang yang miskin dalam arti yang sesungguhnya secara harfiah, ya memang dia boleh untuk menjual bagiannya itu karena dia memakan apa gitu. Jadi gini Pak, misalnya ini sebagai sebuah contoh ya, di satu tempat ada orang miskin yang dia alim lah, baik gitu ya, soleh, sering ke masjid. Masjidnya pun dia nggak cuma satu, beberapa masjid daerah situ dia udah rajin muter-muter gitu kan, sehingga hari H Idul Adha namanya masuk Pak di dalam mustahik masjid ini, masjid sono Pak. Jadi rumahnya itu ada 5 Pak kantong kresek gitu. Dari semua masjid dia dapat gitu kan. Tapi saking miskinnya Pak, nggak bisa dimakan juga, orang mentah ya kan. Gimana cara masaknya, dia nggak punya gas, nggak punya kompor, nasi aja kagak punya, beras kagak punya gitu, masa mau dimakan mentah emang kucing gitu kan. Ya kan tetap dia butuh gitu kan. Nah ini kantong kresek 5 gimana ya, kira satu dah dia jual gitu Pak ya kan, untuk bisa beli beras, untuk bisa beli gas gitu-gitu Pak. Nah itu para ulama memberikan pengecualian ya, karena dia emang nggak punya lagi ya apa boleh buat. Sedekah itu pun sama dia dijual, toh duitnya buat dia juga sih, cuman sekedar mengkonversi dari daging jadi nasi gitu Pak ya kan. Itu karena dibolehkan, maka itu celahnya Pak buat tadi kulit apa segala macam. Kalau gitu kulit apa semua kita kasih dia aja
Nah, kalau dia yang punya, ntar kalau dia mau jual itu urusannya dia. Jadi kalau kita panitia penyembelihan hewan kurban tuh kedatangan orang yang mau beli kulit apa segala macam, bukan gitu Pak, mohon maaf, ini kulit udah kita bagi-bagi tuh orang miskinnya gitu. Kalau Bapak kalau mau sama dia aja tuh ngomongnya gitu kan. Nah, orang miskin kan banyak, satu aja perwakilan kita angkat jadi juru bicara perwakilan orang miskin gitu kan. Dia yang ngadepin tuh. Berani berapa sih itu? Sekian, dapat nih Pak, berapa gitu kan. Ya udah, itu duit dia. Bukan duit panitia Pak. Kan panitia udah ngasih. Ya udah pilihnya si orang miskin itu. Nanti orang miskinnya ada berapa? 5, 10 dia bagi-bagi, cincai lah gitu. Jadi kepakai juga sebenarnya, sah begitu kira-kira. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada 1-2 hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, monggo silahkan saya kembalikan pada pimpinan acara. Ya pada dasarnya kan memang boleh siapa saja. Yang tidak boleh cuma satu, jangan dengan akad jual beli gitu doang sebenarnya. Kalau misalnya ada yang mau, saya minta kepala dong gitu kan, boleh. Tapi udah ada yang minta, udah gini saya bayarin aja dah gitu, ya nggak boleh gitu. Nggak boleh. Jadi makan boleh ya kan, ngambil manfaat boleh, tapi kalau transaksional beli gitu, nah itu nggak boleh gitu aja sih. Nah tentang siapa yang punya hak mendistribusikan, ya gini Pak, secara etika, kalau saya sudah percaya sama panitia di masjid ini untuk menyelesaikan nyembelih bagi-bagi, ya monggo terserah gitu. Silakan panitia mau punya kebijakan apa dengan satu jutaan, tidak boleh ada transaksi jual beli dari hewan itu, gitu aja sih. Ya itu agak teknis ya. Dua-duanya boleh Pak. Cuman kalau kita mau urutkan kan begini. Ketika Al-Qur'annya mengatakan fakulu minha, maka makanlah dari hewan itu. Itu Pak, Bapak jangan gambarin suasananya sekarang. Tapi suasananya di zaman Nabi, di mana orang nyembelih masing-masing. Iya kan, dia nyembelih masing-masing. Nih dia punya kambing, dia sembelih sendiri, seret gitu. Lalu dibilang fakulu minha, ya yang dia makan punya dia lah, bukan punya tetangganya gitu, bukan punya orang lain. Karena waktu itu kambingnya disembelih di rumah masing-masing gitu kan. Nah ketika sekarang dikolek jadi rame-rame bareng-bareng, fakulu minha itu boleh nggak? Kalau ketuker-tuker, pertama udah pasti boleh, karena siapapun boleh makan. Tapi sebenarnya kan basic aslinya kan fakulu minha, ya kan kamu nyembelih hewan kurban. Nah hewanmu itu kamu makan gitu sebenarnya kan. Nah cuman kalau dengan cara udah dibikin kolektif begitu, suruh ngepasin ini sapinya siapa, ini punya siapa, panitianya puyang gitu Pak. Panitia. Tapi ada juga panitia yang saya tanya dia bisa Pak. Jadi kan begini, kan bukan sapi sih ya, kambing gitu kan. Begitu kambingnya disebut, nih kambing atas nama si ini sini, mana orangnya, kan ditawarin. Nyembelih sendiri, ya nyembelih sendiri, ya kan kita syuting apa segala macam. Itu begitu sereset berebet kan digantung tuh kambing, diambil aja pahanya satu, nih bawa pulang, dah gitu kan. Jadi dia hadir untuk nyembelih dan dia nungguin sampai dia bisa dapat dagingnya, gitu. Nggak pakai rumus 3 kilo sih, pokoknya ambil aja bagiannya itu, masukin kantong plastik, udah bawa pulang gitu. Nah itu ada juga panitia yang sampai segitunya dia menjaga gitu. Cuman kalau sapi agak ribet kayaknya ya. Kenapa? Kan disembelih, ntar wah dipotong-potong gitu. Nah orangnya udah keburu pulang Pak, karena dia pikir yang penting kan hadir waktu penyembelihan. Nah kalau dia nungguin sampai sapinya dibeset-besetin gitu sampai jam 3 sore, buang waktu gitu kan. Nah itu resiko Pak, resikonya. Jadi, akhirnya udah, pokoknya namanya kita catat, dia harus dapat karena dia termasuk orang yang ikut kurban di sini. Cuman dagingnya daging yang mana ya, mohon maaf ya kecampur-campur akhirnya gitu kan. Tapi kalau ditanya boleh nggak, ya boleh banget, sangat boleh gitu. Cuman kalau ditanya, ini sapi ente, tahu udah sapi rame-rame itu begitu kan. Ya makanya ada sebagian orang yang dia nggak mau patungan sapi Pak, dia pengennya kambing. Kenapa? Dia pengen menjalankan sunnah. Nabi itu nggak pernah patungan sapi apa onta, seumur-umur Nabi selalu kambing gitu kan. Terus tadi itu biar dia bisa lihat kambingnya disembelih, dan pada saat kambingnya dibentang begitu tuh seret gitu, dia dapat sesuai dengan perintah aslinya, gitu dia bilang. Nah, ya kalau kita ngadepin orang kayak gitu ya kita mau nggak mau ya kita ikutin, ya emang gayanya begitu. Iya, makanya waktu lagi transaksi di awal itu kita bilang,
Pak, ini kalau mohon maaf nih, kalau Bapak patungan sapi, sapinya kan banyak nih, Bapak nggak bisa langsung dapat daging dari sapinya Bapak. Kenapa? Kebayang Pak, sapinya ada 20, yang mana tuh? Pokoknya ntar Bapak dapat dah gitu kan intinya. Biasanya sih kalau masyarakat kita bodoh, yang penting gue dapet kan gitu intinya kan gitu. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang enggak, harus sapi saya dong, kan saya korban sapi ini gitu. Itu dia masalahnya gitu. Nah, tinggal nanti panitia muter otak tuh gimana caranya ya. Pinter-pinternya, apa begitu disembelih langsung apa pahanya langsung dikorek begitu bagaimana gitu kan ya, wallahu alam. Kan tenaganya juga kan kita bukan tenaga profesional Pak ya kan, orang kita nih profesional satu apa dua, yang lain kan amatiran semua ya, yang megang kampak bukan pahanya patah, kampaknya mental gitu kan. Karena bukan pegangannya Pak ya. Saya tuh kalau ngelihat di rumah potong hewan, mantap ini, dihajar buat cepet banget dia ngerjainnya. Iyalah, kalau kita kan ibarat sopir Pak, sopir tembak semua nih gitu kan. jadi panitia sehari Pak, itu capeknya seminggu nggak selesai tuh Pak, mijit apa segala macam, apa pada keseleo pada apa gitu. Kenapa? Ya bukan kerjaan kita turun tangan, ya wajar lah. Nah kalau di rumah potong hewan itu cepet banget kerjainnya sama dia, bat gitu. Saya bilang kok pinter banget dia. Oh, itu udah 20 tahun Pak dia ngerjain kayak gitu. Gande merem aja udah jadi tuh Pak gitu ya. Oke, next. Sebenarnya saya kenal beberapa teman saya yang sudah melakukan itu Pak. Salah satu tadi mertua saya gitu. Karena beliau memang punya lahan gitu ya. Tempatnya di Pulau Bawean gitu, lahannya luas. Bahkan kalau saya perhatikan tuh sebelum beliau mendatangkan sapi-sapi limosin, beliau bebaskan lahan dulu untuk nanam itu Pak, rumput gajah. Karena makanannya itu. Jadi dia bertani rumput gajah dulu berapa banyak gitu kan sebagai makanan, udah gede baru sapinya datang gitu. Ya memang itu memang harus punya skill yang tinggi lah begitu kan. Nah, di desa-desa sebenarnya bisa Pak dilakukan kayak gitu, cuman yang agak susah tuh bagaimana mendapatkan trust, kepercayaan. Ya kan, karena kadang-kadang Pak ya namanya orang desa ya, manajemennya juga manajemen desa juga gitu Pak. Kita udah nabung-nabung ternyata begitu hari hanya kagak ada sapinya. Kenapa? Dibawa kabur gitu segala macam. Itu banyak kasus kayak gitu, sehingga orang maunya yang praktis aja lah, udah beli aja tuh di pinggir jalan gitu kan. Sebenarnya yang tukang sapi, tukang kambing, maklar-maklar itu mereka udah punya langganan, dan di kampung-kampung itu udah suruh siapin, ntar siapin ya buat Idul Adha gini-gini, udah pada pesan dari jauh-jauh hari. Bahkan dari sejak tahun sekarang pun dia udah istilahnya kasih DP lah, ini nanti tahun depan Idul Adha saya tolong siapin ya kambing 1000 gitu, sapi sekian gini-gini, udah pada ada gitu sebenarnya gitu. Cuma memang tadi seperti Bapak bilang belum dikelola secara profesional, lebih merupakan kerjaan-kerjaan yang ya sifatnya ini aja, apa ya namanya, ya serabutan aja gitu, belum terstruktur gitu. Karena begini Pak, peternakan di Indonesia itu hampir rata-rata dikerjakan secara tradisional, secara pribadi-pribadi di kampung-kampung peternakan ya. Belum yang kayak misalnya nih peternakan di Australia gitu kan, wah itu kan udah perusahaan serius gitu ya kan. Ada. Peternakan itu Sumatera Barat. Orang Sumatera Utara juga sapi itu Sumatera Barat. Bagus itu kalau bisa begitu. Ya itu keuntungan wilayah-wilayah provinsi yang masih punya banyak tanah ya, ranch gitu ya untuk peternakan. Kalau DKI Jakarta kagak punya, apa di mana? Susah itu. Jadi ada kebutuhan orang Jakarta setiap tahun minta sekian puluh ribu ekor sapi, sekian ratus ribu kambing, itu masuk Jakarta itu Pak, itu tiap tahun itu. Ya kalau sekarang ini kalau saya jalan di jalan tol Jagorawi apa segala macam itu, sapi baru datang nih gitu kan. Itu selalu penuh itu dari sekarang tuh Pak. Sapi mau kemana ini kan? Sapi kampung masuk kota gitu Pak sekarang ini. Cuman satu lagi ribetnya, nanti begitu sampai di Jakarta mau taruh di mana tuh sapi gitu Pak. Akhirnya kacau tuh Pak, taruhnya di trotoar. Orang jualan kan di trotoar Pak, ya kan? Ya ngeribetin lah. Kadang-kadang taruhnya di itu Pak,
di tanah kosong atau kadang-kadang di halaman masjid itu. Wah, ini yang agak nggak enak juga nih, masjid kita jadi cembrek begini, ada kandang sapinya gitu ya. Iya sih, bagus memang kalau bisa online kayak gitu. Kemarin tuh saya lihat di itu Pak, di berita ini Pak, jual kambing pakai yang online gitu Pak, yang live itu. Apa sih kalau orang jualan pakai IG ya? Pakai IG gitu Pak. Jadi SPG-nya perempuan, cakep-cakep itu Pak gitu. Wah, ini kambingnya ini Pak, gini Wah, gitu kan. Iya, beli gitu. Jualan kambing pakai SPG, bukan motor doang pakai SPG Pak, pakai sales promotion girl gitu ya. Dia ngomong panjang lebar, ini siapa lagi ini kambingnya gini. Biasa kan jualan baju Pak, jualan online gitu, ini jualan kambing pakai itu Pak. Ya namanya juga strategi gitu kan. Ya kalau udah deal bayar sekian, ntar kambingnya dikirim gitu, atau mau disembelih di sini atau gimana gitu. Banyak sih sebenarnya cara yang bisa dilakukan, tinggal itu digarap secara baik aja seharusnya begitu. Cukup kali Pak ya, kita tutup sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.